Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai permutasi. Ini merupakan kelanjutan dari materi kaidah pencacahan. Sebelum masuk ke permutasi, kita berkenalan dulu dengan yang namanya faktorial. Jadi faktorial ini lambangnya tanda seru. Jadi kita baca faktorial. Faktorial ini adalah perkalian bilangan asli berurutan. Jadi kalau dibilang 3 faktorial itu artinya 1 kali 2 kali 3. 5 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Jadi disingkat penulisannya menjadi 5 faktorial. Atau kita nulisnya dari belakangnya. Jadi 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Karena perkalian itu bersifat komutatif. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 120. 5 faktorial juga kita bisa sederhanakan lagi. Di sini kita tahu kalau 3 kali 2 kali 1 itu adalah 3 faktorial. Jadi 5 faktorial bisa kita tulis sebagai 5 kali 4 kali 3 faktorial. Begitu juga dengan 7 faktorial. 7 faktorial itu kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita bisa sederhanakan di 4 kali 3 kali 2 kali 1-nya jadi 4 faktorial. Kalau mau disederhanakan menjadi 7 kali 6 faktorial, itu juga boleh. Definisi dari faktorial untuk n elemen bilangan asli berlaku aturan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 sampai dikali dengan 3 kali 2 kali 1. Dan untuk 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial itu juga sama dengan 1. Contoh, hitunglah 8 faktorial per 4 faktorial dan 4 faktorial kali 5 faktorial per 7 faktorial. Yang pertama, 8 faktorial ini kita jabarkan berdasarkan definisi. 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya yang bisa kita bagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama kan, berarti bisa dibagi hasilnya 1. Berarti nanti tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5 itu dihitung, hasilnya nanti didapat 1680. Atau cara lainnya kita bisa mempersingkat gitu ya. Jadi 8 faktorial per 4 faktorial. Oh, ini ada 4 faktorial di bawahnya. Kita bisa berhentiin si 8 faktorial ini di 4 faktorial. Jadi 8 faktorial ini, maaf ya ini kurang. 8 faktorial ini berarti 8 kali 7 gitu ya. Jadi ini 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Berarti 4 faktorialnya dibagi ya, hasilnya 1. Jadi tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5. Itu hasilnya 1680. Jadi untuk mempersingkat penulisannya gitu, jadi nggak panjang. Nah, untuk 4 faktorial kali 5 faktorial per 7 faktorial. Berdasarkan definisi, 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial juga kita jabarkan. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi ya, yang bisa dibagi, kita bagi hasilnya 1. Berarti ini 3 kali 2, 6. Berarti 6 dibagi 6 juga 1 kan ya? Tuh. Nah, jadi hasilnya adalah 4/7. Atau kalau kita mau mempersingkat penulisannya, jadi gini. Ini kan 4 faktorial kali 5 faktorial per 7 faktorial. Kita lihat nih, yang pembilangnya ini kan ada 5 faktorial ya, kali besarnya. Jadi 7 faktorialnya kita berhentiin di 5 faktorial. Jadi 7 faktorialnya itu 7 kali 6 kali 5 faktorial. Yang 4 faktorial kita jabarin 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu kali 5 faktorialnya tetap nggak usah dijabarin karena nanti akan dibagi gitu ya. Dibagi dengan penyebutnya gitu. Jadi nanti dapatlah hasilnya sama 4/7.
Selanjutnya kita ke permutasi. Permutasi itu adalah banyaknya susunan yang dapat terbentuk dengan memperhatikan susunan urutan. Jadi kalau misalnya ada susunan huruf A, B, C gitu ya. Susunan huruf A, B, C itu artinya berbeda dengan A, C, B. Berbeda juga dengan BAC, dengan BCA, dengan CAB, dengan CBA itu tuh berbeda susunan hurufnya. Walaupun isinya itu si ABC gitu. Jadi ini nanti yang membedakannya dengan kombinasi di bab selanjutnya gitu ya. Jadi dia memperhatikan urutan ya, walaupun hurufnya sama ABC, tapi susunannya berubah-berubah, itu beda artinya kalau dipermutasi. Nah, untuk permutasi unsur yang berbeda, jadi banyak permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda yang tersedia didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini rumus permutasi itu kayak gini. Untuk penulisan permutasi, kadang di buku ada yang nulisnya P dalam kurung N, R gitu ya. Terus atau juga ada yang bisa seperti ini ya. P terus yang di atasnya N, di bawahnya R. Atau NPR ini sama aja artinya ya. Jadi ini artinya permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Ini rumusnya N faktorial per N dikurang R faktorial, di mana R-nya ini kurang dari sama dengan N. Untuk contoh perhitungannya seperti ini. Jadi misalnya 5P2. 5P2 itu berdasarkan definisi ini kan, berarti N-nya 5, jadi 5 faktorial per 5 dikurang 2, gitu. 5 dikurang 2 faktorial, jadi 5 faktorial per 5 dikurang 2, 3 faktorial. Sama dengan ini dijabarin, karena penyebutnya itu lebih kecil kan ya, 3 sampai 3 faktorial. Nah, yang si 5 faktorial ini kita berhentiin aja sampai 3 faktorial. Jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Jadi 3 faktorial sama 3 faktorialnya kita bisa bagikan jadi 1. Jadi tinggal 5 kali 4, 20. Begitu juga dengan contoh 10P3, berarti artinya 10 faktorial per 10-nya dikurang 3, berarti 7 faktorial. Jadi 10 faktorial dibagi 7 faktorial. 10 faktorial kita jabarin, karena penyebutnya nyampe-nya 7 faktorial, kita berhentiin aja di 7 faktorial. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. 7 faktorialnya bisa kita bagikan jadi hasilnya 1, nanti didapatlah hasilnya itu 720. Nah, untuk soalnya biasanya ini soal cerita. Contohnya seperti ini. 3 buah buku, ada buku kimia, geografi, dan sejarah akan disusun berjajar. Tentukan banyaknya cara menyusun 3 buku tersebut. Kalau kita pakai cara manual, itu kita misalin buku kimia K, geografi G, sejarah S. Kalau kita pakai manual, di sini berarti bisa urutannya itu kimia, geografi, sejarah, bisa KSG gitu ya, terus GKS, GSK, itu sejarah, geografi, kimia. Dan ini kemungkinannya. Berarti kalau pakai cara manual ini kita dapatkan ada 6 cara. Nah, kalau menggunakan permutasi, di sini kan yang tersedia berapa? Ada 3 kan, 3 unsur yang berbeda. Yang mau disusun berapa buku? 3 buku juga kan. Berarti kalau ditulis unsur yang tersedianya ada 3, yang mau disusun juga ada 3. Berarti kita bisa tulis 3P3. Tinggal kita hitung. Berarti ini, nah ini artinya permutasi 3 unsur dari 3 unsur yang tersedia. Gitu. Jadi sama dengan N-nya 3 faktorial per 3 kurang 3. Gitu. Jadi 3 faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial itu 1. Jadi 3 faktorial dibagi 1. Itu hasilnya 3 faktorial. Tinggal kita hitung. 3 kali 2 kali 1 berarti 6. Kalau kita menggunakan yang pakai aturan perkalian, sebenarnya bisa aja kayak gini, kita bikin 3 kotak kan, karena ada 3 buku yang mau disusun. Nah, kotak yang pertama pilihannya kan 3 buku. Kalau udah diisi di kotak yang pertama, nggak bakalan dia ada di kotak yang kedua, jadi berkurang 1. Jadi ini 2, terus 1. Jadi 3 kali 2 kali 1, jadi 6.
Iya, jadi untuk soal ini kita bisa menggunakan banyak cara gitu sebenarnya. Bisa pakai cara yang manual, bisa pakai rumus permutasi, bisa juga pakai yang aturan perkalian gitu. Cuman permasalahannya kalau misalnya pakai manual, kalau dia bukunya ada banyak, kita nyusun begini keder juga kan gitu. Maka adalah rumus permutasi atau aturan perkalian ini. Untuk soal yang kedua, ini seperti ini. Dari 10 orang siswa akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari seorang ketua kelas, seorang sekretaris, dan 2 orang bendahara. Tentukan banyak kemungkinan susunan pengurus yang dapat terbentuk. Jadi misalnya nih ada, kalau kita ngerjain pakai cara manual nih ya, ada 10 siswa kan. Terus kita bikin tabel gini. Ada yang sebagai ketua, sekretaris, bendahara 1, bendahara 2 gitu. Dia menduduki jabatan yang berbeda-beda. Terus kita susun nih kemungkinan pertama, siswa pertama, siswa kedua, siswa ketiga, siswa keempat. Kemungkinan kedua berarti kita tinggal tukar tempatnya aja ya. Siswa pertama, siswa kedua, ini siswa keempat, siswa ketiga, dan seterusnya kita susun. Ini yang susunan pertama ini padahal masih semuanya tuh siswa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 gitu kan ya. Tapi dia menempati posisi yang berbeda gitu. Ini tuh ciri-ciri dari si permutasi gitu. Nah, kalau kita pakai cara manual ini akan lama gitu. Jadi, kita gunakan saja rumus permutasi gitu. Jadi, kalau pakai cara manual ini entah sampai berapa kemungkinan gitu. Nah, kita gunakan rumus permutasi. Tadi yang tersedia itu ada 10 siswa. Yang mau dipilih itu ada 4 siswa kan, sebagai ketua, sekretaris, bendahara 1, bendahara 2. Jadi dari 10 siswa mau dipilih 4. Berarti kita nulisnya 10P4 atau permutasi 4 dari 10. Jadi kita tinggal masukin rumus permutasi 10 faktorial per 10 dikurang 4 faktorial. Jadi 10 faktorial dibagi 6 faktorial. Ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali kita berhentinya di 6 faktorial aja ya, karena penyebutnya itu 6 faktorial. Udah 6 faktorial dibagi 6 faktorial 1. Jadi tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7. Hasilnya 5040. Jadi ada 5040 kemungkinan susunan pengurus yang dapat dibentuk. Nah, kalau kita pakai aturan perkalian, berarti karena dia ada 4 jabatan kan, ada sebagai ketua, sekretaris, bendahara 1, bendahara 2, kita bisa bikin 4 kotak. Jadi kotak pertama itu yang sebagai ketua, kotak kedua sebagai sekretaris, ketiga sebagai bendahara 1, keempat sebagai bendahara 2. Jadi untuk kotak yang pertama kita masih bisa milih semua siswa berpeluang kan, bisa dipilih jadi 10. Terus kalau udah dipilih 1 berarti sisanya tinggal 9. Terus ini juga sisanya tinggal 8. Kalau udah dipilih 3 berarti sisanya 7. Hasilnya sama 5040. Selanjutnya, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Kalau ada beberapa unsur yang sama, maksudnya kalau misalnya nih ada huruf A, A, B, kan A-nya sama tuh ada 2. Itu posisi yang bisa kita susun lagi itu bisa A, B, A, bisa B, A, A gitu. Jadi nggak ngaruh dia karena sama gitu. Jadi bukan jadi A1, A2, A2, A1 gitu. Nggak bisa dibedakan, jadi sama. Untuk kasus seperti ini, berarti kita pakai rumus ini. Jadi kalau ada N objek dengan unsur N1 unsur yang sama, N2 unsur yang sama, sampai NK unsur yang sama, dengan N1 tambah N2 sampai ditambah NK itu sama dengan N, maka rumusnya seperti ini. Gitu ya. N, jadi permutasi N1, N2 sampai NK dari N. Ini rumusnya N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial sampai kali NK faktorial. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Contoh, di sini tentukan banyaknya cara menyusun huruf dari kata-kata makanan. Lihat ya, di sini huruf M1 ini kita definisikan sebagai banyaknya huruf M. Di sini huruf M-nya ada 1.
Lalu huruf A-nya, ini N2 ya, Ibu anggapnya. A-nya itu ada 1, 2, 3. Lalu N3 itu banyaknya huruf K, ada 1. Terus banyaknya huruf N, ada 2. N-nya itu berarti total semua huruf. Total semua hurufnya ada 7 kan, makanan. Ada 7 huruf, total semua huruf. Lalu kita masukin ke rumus. Gitu. Jadi tinggal 7P1312. Jadi 7 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial kali 1 faktorial kali 2 faktorial. Jadi ini 7 kali 6 kali 5 kali 4. Karena yang penyebutnya yang paling tinggi itu 3 faktorial, kita berhenti aja di 3 faktorial ya. Lalu yang ini dijabarin 1 faktorial itu 1. 3 faktorial kita tulis aja 3 faktorial karena nanti akan dibagi ya sama yang pembilangnya ini. Terus 1 faktorial 1, 2 faktorial kita jabarin 2 faktorial itu 2 kali 1. Jadi selain yang 3 faktorial ini harus dijabarkan. Dapatlah hasil 420. Jadi ada 420 susunan huruf dari kata makanan. Contoh lainnya itu gini. Anton akan memasang lampu warna-warni di depan rumahnya. Anton memiliki 3 buah lampu merah, 4 buah lampu hijau, dan 4 lampu kuning. Tentukan banyak cara memasang lampu tersebut jika warna yang sama tidak bisa dibedakan. Artinya ya warnanya memang sama gitu ya. Jadi kita pakai permutasi dari beberapa unsur yang sama. Jadi semua total lampunya itu ada 3 tambah 4 tambah 4, ada 11 itu total lampunya. Lalu yang sama itu apa aja? 3 lampu warna merah, 4 lampu warna hijau, 4 lampu warna kuning. Sama dia kan warnanya dibilang tidak bisa dibedakan, berarti 3, 4, 4. Jadi 11 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial. Jadi 11 faktorial kita jabarin, karena yang penyebutnya ini paling besarnya 4 faktorial, kita berhentinya nanti di 4 faktorial. Jadi 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Yang 3 faktorialnya kita jabarin, 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial yang pertama ini kita tetap tulis 4 faktorial. 4 faktorial yang kedua kita jabarin, 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorialnya nanti dibagi, jadi hasilnya 1. Nanti didapatlah hasil 11.550. Ini bisa dibagikan 3 kali 2 kali 1, 6. Berarti dibagi nih sama 6. Gitu ya. Nanti tinggal dihitung aja hasilnya. Jadi ada 11.550 cara memasang lampu.